saya sampaikan bahwa ini bagian yang tahun lalu itu belum sempat disampaikan menjelang pelaksanaan pemutakhiran SDGs desa. Ya, jadi sehingga memang ini satu hal yang belum pernah dijelaskan, jadi perlu dijelaskan pada saat ini. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kemarin itu diundang oleh Invite, sebetulnya yang mengundang adalah Kalyana Mitra gitu. Kemudian di sana ada Invite, dan kita tahu ini adalah LSM yang penting pada saat SDGs di 2015 itu dijalankan di Indonesia, dan mereka menyampaikan hasil kajian lapangan tentang pelaksanaan SDGs desa, terutama berkaitan dengan perempuan, yaitu SDGs desa nomor 5 dan nomor 16. Jadi saya kira ini hal yang menarik, bagaimana satu LSM ya. Jadi kalau ini bagian kadang-kadang kalau mereka sendiri sekarang sepertinya lebih suka menyebut dirinya CSO, community untuk publik gitu, dan kemudian menunjukkan apa hasilnya untuk hasil SDGs desa. Saya kira ini kalau merunut kepada upaya pentahelix itu menjadi hal yang menarik, karena sudah jelas di antara kita itu berarti antara pihak warga dan pemerintah desa serta pihak pemerintah dalam arti tenaga pendamping profesional gitu. Kemudian kita tahu minggu lalu sudah ada sayap akademisi melalui SDGs Desa Center di STAN yang juga berencana menyusun berbagai kegiatan atau berbagai aspek-aspek yang sifatnya itu panduan dan praktek-praktek baiknya begitu. Dan kemarin adalah sayap LSM-nya. Jadi sayap LSM tentang itu. Sehingga kalau kita lihat dari pentahelix sepertinya tinggal satu sayap sayap publikasi dari PES. Ya tentu saja di luar yang di TV Desa. Kalau TV Desa kita masukkan pers sudah klop, ada 5 pentahelix untuk pengembangan ini. Jadi nanti bahan nanti saya seperti biasa nanti bagian Gus Koco itu yang menyampaikan di klub gitu. Beberapa hal yang mungkin menarik dari mereka adalah dari LSM adalah ada tentu saja seperti biasa, karena Gus Halim belum menerbitkan buku kedua, jadi isinya SDGs sebagian ada yang merasa kok ini belum, padahal sudah gitu. Itu memang persoalannya, buku beliau belum keluar. Tapi yang menarik lagi adalah bahwa mungkin di lapangan itu perlu disampaikan, kalau istilah kemarin dari para LSM itu disampaikan frame sudut pandang begitu, bahwa SDGs desa itu tidak sepenuhnya hal yang baru bagi desa, karena yang penting sekarang justru yang dilakukan di desa itu masuk ke dalam SDGs desa yang mana. Jadi persis upaya belajar dari TPP ketika memasukkan anggaran yang ada di desa itu untuk masuk ke SDGs desa yang keberapa. Jadi ada satu fokus yang relatif sama untuk itu. Kemarin juga kami sampaikan bahwa dari hasil TPP, tenaga pendamping profesional, itu untuk SDGs desa yang kelima ternyata masih tergolong rendah gitu dibandingkan dengan SDGs desa yang lain. Dan dari situ menarik bahwa dari hasil TPP
meskipun kita sadari ada hal yang salah masuk juga ya, tapi itu karena memang sambil belajar begitu, dan memang juga ini satu hal baru. Jadi atas jasa tenaga pendamping profesional dengan tagging APBDes, kemudian kita bisa mengetahui kalau total dari dana desa yang sudah masuk ke rekening kas desa itu 46% atau 30,9 triliun ya. 30,9 triliun yang masuk ke dalam, nah ini yang menarik, yang kemudian digunakan ini tentu saja versi pemahaman TPP ya, jadi sangat tergantung kepada pemahaman pendamping. Yang masuk untuk keterlibatan perempuan desa dari 30,9 triliun itu adalah sekitar 473 miliar ya, 473 miliar. Jadi memang relatif sedikit dibandingkan dengan SDGs desa yang lain. Yang paling banyak ternyata dana desa itu mendukung SDGs desa yang pertama, yaitu desa tanpa kemiskinan, 22,9 triliun. Ya memang itu sudah ada apa namanya ketentuannya gitu. Tapi ini sepenuhnya hasil dari TPP yang kemudian mulai dilihat berbagai pihak dan digunakan oleh Kementerian Desa untuk menjelaskan sejauh mana dana desa itu mendukung SDGs desa. Pertanyaan-pertanyaan pokok itu sekarang sudah mulai bisa dijawab atas jasa TPP gitu. Terima kasih. Tinggal seperti yang disampaikan oleh beberapa TPP yang memang kreatif memasukkan ini harusnya masuk yang mana, dan kemudian kasus-kasus di desa seperti apa. Sama seperti pertanyaan kemarin, jangan-jangan khawatir kalau fokusnya ke satu SDGs desa nanti justru menurunkan SDGs desa yang lain gitu. Sebetulnya itu dilakukan oleh SDGs adalah dengan beberapa indikator ada di beberapa goal gitu, ada di beberapa tujuan. Ada indikator tentang 30% perempuan desa di BPD dan perangkat desa itu ada di SDG desa nomor 5 dan juga ada di SDG desa nomor 16 misalnya, itu untuk menunjukkan bahwa supaya kalau satu dan lain hal itu, lain tujuan itu dikembangkan, tidak akan menurunkan tujuan yang lain.